Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul di rumah ini. Bukan satu kebetulan kita ada. Oleh kemurahan Tuhan kita ada saat hari ini. Amin. Oleh kebaikan Tuhan, janji Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan senang hati, kita mulai ibadah ini. Kita angkat lagu pujian oleh kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai saat ini. Oleh kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kita ulang lagu gini dari awal. Oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan, kami sembah Engkau Raja kami, Engkau Juru Selamat yang selalu menolong kami. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau ajaib, Engkau mulia. Kami sembah, kami puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau
ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Benar Tuhan, oleh kemuliaan kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami berkumpul. Ini suatu bukan kebetulan Tuhan, tapi ada rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, inilah ibadah kami, inilah bersyukuran kami Tuhan. Lawatlah kami masing-masing Tuhan oleh kebenaran firman Bapa. Ampuni kesalahan dosa pelanggaran kami, sucikan kami dari kejahatan kami. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami Tuhan, agar setiap pujian yang kami naikkan kepadamu menjadikan dupa yang harum dari dalam kerajaan-Mu Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu Bapa yang menyampaikan kebenaran isi hati-Mu. Kami duduk diam dan mendengarkan Tuhan. Berikanlah kami hati seorang hamba, hati seorang murid, agar kami dapat menjadi pengikut Engkau Tuhan. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhirnya, demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita angkat lagi pujian, biarlah suka-sukamu Tuhan yang terjadi bagi kita semua. Sungguh hiduplah aku ditebus. Sungguh hiduplah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Aku yang melakukan apa yang mau inginkan. Asalkan Tuhanku senang, namanya namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguh hidup telah tebus, sungguh hidup telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Asal melakukan apa yang Tuhan inginkan. Asalkan Tuhanku senang, namanya dimuliakan. Suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, biarlah suka-suka Tuhan melewati hidup kita masing-masing. Baik, mungkin ada kesaksian kali ya. Mungkin bagi kita yang punya kesaksian, menceritakan pengalaman hidup bersama Tuhan atau lewat pujian. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Rohmu yang hidup, hanya roh Tuhan yang mampu mencerna kebenaran firman Tuhan ini. Tanpa roh Tuhan, firman itu tidak ada arti bagi kita. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganku. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Kita ulang lagi, lebih sungguh lagi. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati, ku buka. Saya silakan hambanya. Altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembahmu, di altarmu, menyembahmu. Kami percaya pada saat kami datang ke altar Tuhan, ke hadirat-Mu ya Bapa,
Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Memberkati kami, menjamah kami. Dan saat ini kami tahu Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami akan memberkati kami dengan kuasa firman-Mu. Dan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh diberkati. Kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, di dalam pelayanan kami. Terima kasih, kami mau serahkan, ya Tuhan, renungan kami di sore hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati. Amin. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Kesempatan sore hari ini masih dalam suasana bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Ya, di mana minggu yang lalu kita sudah diberkati oleh firman Tuhan tentang kemerdekaan secara rohani. Dan memang saat ini, di bulan-bulan ini, di bulan Agustus, itu memang akan menimbulkan suatu ucapan syukur di dalam hati kita bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Dan kita sebagai umat percaya, orang-orang Kristen, kita adalah umat-umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan kalau kita bicara tentang kemerdekaan, untuk merebut kemerdekaan itu diperlukan suatu pengorbanan. Ya. Bangsa Indonesia boleh merdeka itu karena pengorbanan para pahlawan. Dan kita sebagai umat percaya, sebagai orang Kristen, kita juga boleh mendapatkan kemerdekaan karena pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi yang namanya kemerdekaan itu bisa direbut dengan yang namanya pengorbanan. Jadi kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan merenungkan ya, bahwa sebagai umat percaya, sebagai umat yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kita ini diharapkan juga bisa memberikan dampak dengan kemerdekaan yang sudah kita dapatkan. Dan biasanya untuk merebut kemerdekaan itu direbut dengan pengorbanan para pahlawan. Para pahlawan lah yang sudah berkorban untuk memberikan kemerdekaan buat kita semua. Dan kalau bicara tentang pahlawan, itu akan menimbulkan suatu semangat, ya, jiwa patriotik. Bagaimana dengan semangatnya dia bisa memberikan sesuatu untuk memberikan kebebasan. Kalau pahlawan Indonesia kita sudah kenal ya. Dulu waktu saya SD sudah diajarkan tentang para pahlawan di negeri ini. Dia mulai dari Pangeran Diponegoro yang berperang di Pulau Jawa, Imam Bonjol di Sumatera Barat, Sisingamangaraja dan lain sebagainya, Teguh Umar dan sebagainya. Dan kalau di Alkitab ya kita lihat itu ada juga beberapa tokoh yang memberikan jiwa semangat patriotik kepada kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana Abraham ya, sudah menyelamatkan saudaranya Lot. Kemudian kita juga sudah sering kali mendengar bagaimana Musa ya, dia membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Kita juga sudah mendengar bagaimana kisah Yosua. Dia boleh memimpin bangsa Israel menghadapi peperangan demi peperangan untuk memasuki tanah perjanjian. Dan kadang-kadang ya, kita sebagai umat percaya juga ingin memberikan dampak seperti Yosua, seperti Musa, seperti Abraham, seperti Daud. Dengan kegagahannya dia boleh mengalahkan Goliat. Dan kita juga dituntut ya, kadang-kadang jiwa kita juga ingin, oh apa yang bisa saya perbuat dengan orang-orang di sekitar saya. Amin. Ya. Bagaimana kita bisa membangkitkan jiwa patriotik di dalam diri kita untuk orang-orang di sekitar kita.
Mungkin kalau kita bicara, oh saya mau jadi pahlawan atas negeri ini, mau jadi pahlawan atas negara Indonesia, mungkin kapasitas kita terlalu jauh. Tapi untuk menjadi pahlawan, untuk mempunyai jiwa patriotik, kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil. Dari hal-hal yang kecil kita bisa memberikan jiwa patriotik kita untuk menjadi berkat buat sesama kita. Saya akan ajak Bapak Ibu sekalian untuk membuka firman Tuhan dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Apa yang bisa kita perbuat untuk orang-orang di sekitar kita? Kita mau belajar dari Injil Markus pasal yang kedua ayat 1 sampai 5. Ya, kalau sudah ketemu, saya akan baca ayat yang pertama, ayat ganjil, Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang kelima. Biar kita nggak ngantuk ya. Demikian firman Tuhan. Judulnya orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada yang dapat, bahkan membuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Nah, di dalam kisah ini terdapat 3 pemeran sentral, yaitu Tuhan Yesus, orang lumpuh, dan penggotong, pengusung yang berjumlah 4 orang. Dan kesempatan sore hari ini kita akan belajar bagaimana ya, kita bisa memberikan sesuatu buat sesama kita, buat orang-orang di sekitar kita, untuk belajar kepada 4 orang penggotong itu, pengusung itu, ya, yang menggotong orang lumpuh itu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Memang kalau di dalam kisah ini tidak disebutkan, tidak dijelaskan apa hubungan antara ke-4 orang itu dengan orang lumpuh itu. Tapi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang ingin diberikan oleh ke-4 orang itu terhadap orang yang lumpuh itu. Nah, di sini kita akan belajar 3 hal, ya. 3 hal. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu dampak kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Digotong oleh 4 orang. Nah, apa tujuan dari ke-4 orang itu menggotong orang lumpuh itu? Apa sebenarnya motivasinya? Apa sebenarnya yang diinginkan oleh ke-4 orang itu terhadap orang lumpuh itu? Di sini saya mendapatkan satu gambaran. Kalau tidak ada belas kasihan, sepertinya itu akan membuat ke-4 orang itu segan untuk membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia harus menghadapi medan yang cukup sulit, ya. Medan yang cukup sulit bukan berarti pegunungan, bukit-bukit berbatuan, jurang, ya. Lautanku seberangi, gunungkanku daki, katanya kalau orang yang lagi jatuh cinta gitu ya. Nah, tapi di cerita ini kita melihat apa sih sebenarnya tujuan dari ke-4 orang itu menggotong orang lumpuh itu. Tujuannya itu sebenarnya simple, ya, sederhana. Ke-4 orang itu cuman digerakkan oleh yang namanya belas kasihan. Ke-4 orang itu sebenarnya cuman digerakkan oleh yang namanya belas kasihan.
Di sini juga nggak diceritakan apa hubungan keempat orang yang menggotong itu dengan orang lumpuh itu. Apakah itu saudaranya, apakah itu kakaknya, apakah itu adiknya, apakah itu sekedar teman aja, nggak disebutkan. Tapi kita bisa melihat karena ada belas kasihan, makanya keempat orang itu membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan Yesus. Nah, sebenarnya kita sebagai orang-orang Kristen juga dihadapkan dengan banyak orang lumpuh. Banyak orang lumpuh, bukan lumpuh secara badani, bukan lumpuh secara fisik, ya, tapi mungkin lumpuh secara rohani. Minggu yang lalu setelah ibadah kita ada omong-omong sama yang punya rumah yang kita akan jadikan rumah doa, Pak Ari ya. Dia bilang katanya di Pulau Gebang ini udah seperti Sodom dan Gomora mini. Sodom dan Gomora mini. Dan saya juga dulu pernah sharing juga dengan istri, dengan Bu Dede. Ya, memang Pulau Gebang ini adalah miniaturnya Sodom dan Gomora. Segala kejahatan, segala dosa kayaknya ada loh di Pulau Gebang ini, ya, mulai dari perselingkuhan, mulai dari perjudian, mabok-mabokan, narkoba, dan sebagainya. Ya. Jadi yang namanya Pulau Gebang ini memang perlu ya kita bawa di dalam doa supaya apa? Supaya kelumpuhan rohani yang ada di Pulau Gebang ini boleh dibangkitkan oleh Tuhan. Amin. Kelumpuhan rohani. Jadi hal yang pertama yang mungkin bisa kita pelajari dengan belas kasihan itu banyak orang-orang lumpuh di sekitar kita. Bukan lumpuh secara badani, bukan lumpuh secara fisik, tapi lumpuh rohani. Banyak ya orang-orang yang belum mungkin mengenal Tuhan atau mungkin sudah mengenal Tuhan, tapi tetap yang namanya kerohaniannya mereka, rohani mereka itu tertutup dengan yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Kenikmatan-kenikmatan duniawi. Lumpuh rohani, lumpuh mental. Berapa banyak orang stres yang mentalnya lumpuh. Berapa banyak orang yang putus asa, mau bunuh diri, mau mengakhiri hidup. Karena dia melihat sepertinya dunia ini memang selebar daun kelor. Sudah nggak ada harapan. Kayaknya hidup di dunia ini sudah sangat membosankan, ya. Pengen cepat-cepat berakhir, dan mereka nggak sadar setelah mereka mengakhiri hidup di dunia ini mereka mau lari ke mana. Ini adalah lumpuh secara mental, jiwa. Ya. Ada juga yang lumpuh secara materi. Ya. Lumpuh secara materi. Bagaimana mereka itu untuk biaya hidup sehari-hari aja sangat-sangat sulit. Buat beli beras aja udah susah, ya. Buat bayar listrik udah susah, buat biaya anak sekolah susah, ya. Lumpuh secara materi. Jadi yang namanya orang lumpuh itu banyak sekali di sekitar kita. Bagaimana kita bisa menyikapi kelumpuhan mereka itu untuk kita bawa kepada Tuhan. Amin. Untuk kita bawa mereka untuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dan untuk melayani mereka, itu tanpa adanya belas kasihan dari kita sulit untuk melangkah. Hanya dengan belas kasihanlah kita bisa menjangkau mereka, bisa meraih mereka untuk dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Ya, belas kasihan. Makanya Tuhan itu sudah memberikan sesuatu teladan buat kita semua. Dengan belas kasihnya, ya, dengan belas kasihannya, dia banyak memberkati orang, membuat mujizat untuk orang-orang yang memerlukan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang lapar 5.000 orang ya bisa dipuaskan dengan 5 roti dan 2 ikan. Semuanya itu timbul dari belas kasihan. Dan kalau kita mau mengikuti teladan Tuhan, ya, kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan berikan saya belas kasihan. Berikanku hati seperti hatimu. Berikanku hati seperti hatimu. Melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan. Itu yang pertama.
Jadi orang lumpuh itu bisa dibawa oleh keempat orang itu kepada Tuhan Yesus karena adanya belas kasihan. Yang kedua, di dalam ayat yang keempat. Di dalam ayat yang keempat berbunyi demikian. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Mereka ini menyimpulkan bahwa keempat orang itu mempunyai kesepakatan. Jadi untuk membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan, itu diperlukan kesepakatan keempat orang itu. Kalau keempat orang itu tidak sepakat, itu agak sulit ya. Karena mereka harus menggotong tilam. Tilam itu kan punya 4 sudut. Ya. Punya 4 sudut. Kalau satu orang itu tidak sepakat, ketiga orang itu sulit juga untuk membawa orang lumpuh itu kepada Tuhan. 4 sudut itu ya bisa digotong, bisa dibawa oleh mereka itu karena mereka sepakat 4 orang itu. Saya pernah nonton YouTube ya. Nonton YouTube lucu-lucuan aja sih sebenarnya. Katanya sih pengen ketawa takut dosa gitu ya. Tapi akhirnya ketawa juga. Berarti berdosa ya. Ceritanya sih sederhana ya. Ada pertandingan sepak bola. Salah satu pemainnya itu cedera. Cedera harus dirawat, dibawa ke pinggir lapangan. Dan itu diperlukan petugas atau panitia, petugas kesehatan ya, untuk membawa si pemain yang cedera itu ke pinggir lapangan. Mereka bawa tandu. Mereka bawa tandu, dan yang membawa tandu itu ternyata 4 orang memang. Ya, setiap sudutnya ada orang. Setelah itu mereka menaikkan si pemain yang cedera itu di atas tandu dan mereka menggotongnya. Tapi entah kenapa salah satu dari mereka nggak tahu gatal, nggak tahu apa, gegaru. Begitu garuk-garuk kan yang ininya terlepas ya. Pegangan si petugas kesehatan itu tandunya terlepas. Jadi yang megang cuma 3 orang. Akhirnya yang terjadi apa? Tandu itu terbalik, tandu itu terbalik, si pemain itu bukan mendapatkan perawatan, malah ya sudah jatuh tertimpa tangga. Jatuh lagi. Jatuh. Jadi itu nasib si pemain sepak bola itu memang hari itu benar-benar apes kata orang. Naas banget ya. Udah cedera, digotong, yang satu penggotong itu malah lepas. Akhirnya jatuh ya. Nah, ini gambarannya apa? Untuk melakukan sesuatu ya, makin banyak orang itu makin baik ya. Jadi kalau tanpa kesepakatan dari keempat orang itu untuk menggotong orang itu sulit. Karena apa? Ya seperti saya bilang tadi, itu medan yang harus dilalui cukup berat. Banyak orang nggak bisa lewat ya. Yesus ada di tengah-tengah, ada di dalam. Orang sudah berkerumun, di pintu pun udah sesak, dan satu-satunya cara untuk mereka membawa orang lumpuh itu ya cuma naik atap. Saya rasa rumah di sana atapnya nggak kayak gini kali ya. Mungkin lebih tinggi. Dan itu mereka naik ke atap itu bukan tangan kosong. Mereka harus menggotong orang lumpuh itu. Ya. Jadi diperlukan kesepakatan. Tanpa ada kesepakatan, orang lumpuh itu nggak akan datang kepada Tuhan, nggak akan bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Ada kesepakatan. Ya, nanti juga kita sebentar lagi akan menempati rumah doa ya Pak ya. Akan menempati rumah doa. Akan beribadah di tempat itu. Tapi kalau kita tidak mempunyai kesepakatan apa tujuan kita sesungguhnya di rumah doa itu, tujuan kita yang sesungguhnya adalah memuliakan nama Tuhan. Amin.
Di samping memuliakan nama Tuhan, kita mau jadi berkat buat Pulau Gebang Permai ini. Amin. Sodom dan Gomora. Jadi Abraham. Siapa yang mau jadi istrinya Lot? Siapa yang mau jadi istrinya Lot? Jadi gudang garam. Jadi gudang garam. Emang Indonesia itu kadang-kadang lucu ya. Yang dipasang mereknya gudang, yang dijual rokok. Gudang garam. Ya. Nah, untuk kita mempunyai visi misi yang sama itu dibutuhkan kesepakatan. Dan saya bersyukur ya di bawah koordinasi Bapak Gembala sepertinya kita akan melakukan bagian kita sebagai penggotong orang-orang lumpuh. Amin. Ya, sebagai pengusung orang-orang lumpuh. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan. Pada saat kita berdoa nanti di rumah doa, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Amin. Nah, kalau Tuhan sudah hadir, bagaimana kita bisa membawa orang untuk datang ke tempat itu? Yes. Itu yang menjadi tugas kita. Biar mereka boleh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Seperti orang lumpuh itu bertemu di Kapernaum dengan Tuhan Yesus. Ada kesepakatan. Ada kesepakatan. Ya. Jadi yang namanya sepakat itu artinya ya apapun juga yang terjadi ya kita tetap gitu. Kita akan tetap melangkah. Amin. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak halangan seperti keempat orang itu, sepertinya untuk membawa orang lumpuh itu datang pada Tuhan itu mustahil, sulit. Tapi mereka panjang akal. Di samping panjang akal, mereka sehati, sepakat untuk datang kepada Tuhan, membawa orang lumpuh itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Di ayat yang kelima, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Apa yang dilihat oleh Tuhan Yesus? Iman mereka. Iman mereka. Ternyata iman mereka. Amin. Dan iman mereka itu membawa dampak yang luar biasa kepada orang lumpuh itu. Dan karena iman mereka, apakah orang lumpuh itu disembuhkan? Apakah orang lumpuh itu disembuhkan? Sembuh itu pasti. Sembuh itu pasti. Tapi yang paling penting dikatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Amin. Ya. Nah, Sodom dan Gomora itu perlu dosanya diampuni oleh Tuhan. Sodom dan Gomora miniatur. Soal kesembuhan itu mah urusan nomor 2. Yang paling penting adalah dosamu sudah diampuni. Selamat. Amin. Dan siapa yang bisa mengampuni orang berdosa? Nggak ada nama lain. Nggak ada nama lain, cuma satu nama. Nama Yesus. Amin. Nama Yesus. Jadi nggak salah ya pengorbanan keempat orang itu untuk membawa orang lumpuh itu. 1 jiwa diselamatkan, 1 jiwa disembuhkan. Ya. Apakah setara dengan pengorbanan mereka? Ya. Kalau kita pikir ada berkat yang luar biasa yang didapatkan oleh keempat orang itu. Dan saya juga percaya ya pada saat kita membawa orang berdosa datang pada Tuhan, orang itu boleh diselamatkan. Dikatakan seluruh sorga bersorak-sorai. Dan kalau seluruh surga bersorak-sorai, apakah kita nggak ikut bersorak-sorai? Karena kita adalah bagian dari kerajaan sorga itu. Yes. Karena kita ini bagian dari kerajaan sorga. Kalau kerajaan sorga aja sudah bersorak-sorai, kita sebagai umat, ya, tebusan Tuhan ikut mempunyai satu sukacita yang besar. Amin. Tidak menang baik, Pak ya. Ya? Tidak menang baik. Ya, ojo meneng. Ojo meneng bae lah. Ayo, kita nyambut gawe. Nyambut gawe. Sorak-sorai. Nyambut gawe. Ya. Gusti Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menantikan action kita. Amin. Tuhan Yesus menantikan ya
kerinduan kita untuk membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan fasilitas, ya. Walaupun melalui pergumulan yang cukup panjang, saya juga nggak apa namanya, kadang-kadang nggak terpikir, kok Bapak Gembala yang tadinya sudah apa namanya terbiasa melayani di Jakarta Utara, Kelapa Gading, bahkan Sukapura, kok begitu tergerak hatinya untuk ke Pulau Gebang ini. Ternyata ada miniatur Sodom dan Gomora. Memang ada miniaturnya Sodom dan Gomora, ya. Dan ini memang harus kita tangani bersama-sama dengan kesepakatan, ya. Jadi orang lumpuh itu bisa datang pada Tuhan itu karena keempat orang itu. Perlu pengorbanan. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana pengorbanan mereka kepada orang lumpuh itu. Memang di sini nggak disebutin sih seberapa gedenya, seberapa gemuknya, seberapa tingginya. Tapi tetaplah untuk membawa orang ke atas atap itu perlu pengorbanan. Apa yang menggerakkan mereka? Ya iman mereka. Mereka tahu yang namanya Yesus. Yang namanya Yesus itu adalah sumber segala jawaban. Apapun juga masalahnya, kalau masalah itu kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi, penyelesaian. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yes, amin. Ya. Yang berdosa diselamatkan, diampuni. Yang sakit disembuhkan. Itu karena kemurahan Tuhan. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita cuma sebagai alat Tuhan. Tapi yang jelas, Tuhan itu mau menjadikan kita itu sebagai mitra. Amin. Sebagai rekanan. Ya, untuk menjadikan ya, bumi ini seperti di sorga. Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Tuhan mau. Dan Tuhan rindu memakai setiap kita. Menjadikan kita sebagai mitra, rekanan. Rekanan Tuhan. Kita jadi rekanan perusahaan yang besar aja udah seneng banget ya. Ya, bagaimana kita bisa menjadi mitra perusahaan yang besar, jadi mitranya Astra. Ya, walaupun kita nggak di vaksin AstraZeneca. Tapi kalau kita bisa menjadi rekanan mitra dari perusahaan sebesar Astra, BCA, mungkin ya, Indosemen, mungkin itu perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita bisa menjadi mitra mereka ya udah seneng. Ya. Apalagi kalau kita menjadi mitra kerajaan Tuhan. Amin. Mitra kerajaan Allah. Itu ada satu berkat bagi kita. Ya. Kita yang hina ini, yang penuh dengan keterbatasan mau dipakai oleh Tuhan. Asalkan apa? Asalkan kita mau memberikan hati kita. Asalkan kita mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita mau melangkah. Apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan? Yes, amin. Dan Tuhan tidak pernah melihat, ya. Dan Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang lebih dari kita, yang tidak ada pada kita. Tuhan nggak menuntut kita punya pendidikan yang tinggi, walaupun Pak Toto nanti disekolahkan, ya, di sekolah tinggi teologi, ya. Sebenarnya Tuhan nggak tuntut itu. Kata rektor, kita semua sudah doktor semua, ya. Amin. Kita semua sudah doktor. Kita datang ke sana itu cuman apa Pak? Sebenarnya dari pelayanan kita, dari action kita, dari langkah kita ini sudah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita ini adalah rekanan Tuhan, mitranya Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan boleh belajar itu ya sekedar untuk memperlengkapi. Untuk memperlengkapi pelayanan kita. Amin. Supaya kita itu lebih heran lagi. Memberikan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi keempat orang itu yang menggotong orang lumpuh itu dia sudah memiliki modal untuk menjadi berkat. Yang pertama tadi ada belas kasihan. Yang kedua tadi ada kesepakatan. Dan yang paling penting iman. Memiliki iman. Dan iman itulah yang akan mengubahkan dunia. Amin. Ya, membuat orang bermasalah, ya. Sedikit dulu. Yap. Itu kan Pak Irmawan bilang tadi rumahnya itu tinggi. Jadi kalau mereka ke atas, dari atas itu ke bawah itu gimana itu? Dikerek, Pak. Dikerek. Diturunkan pakai tali. Iya. Gimana?
nimba, Pak. Kalau di kampung dulu ada timba ya. Tadinya mau dijatuhkan, cuma saya bilang Ya, untung keempat orang itu nggak kayak yang itu yang gotong pemain sepak bola yang cedera itu. Baru lagi karek sampai tengah-tengah ada yang kepalanya gatel atau mungkin apa garuk dulu. Pas deh. Aduh, itu orang lumpuh bukannya lumpuh lagi, langsung almarhum. Menilai. Tapi segala sesuatunya memang Tuhan sudah rancangkan, Tuhan sudah kerjakan untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi pada waktu orang berdosa itu datang pada Tuhan, dosanya diampuni terlebih dahulu. Kemudian apa? Ya, setelah rohaninya dipulihkan oleh Tuhan, ya, badaninya juga dipulihkan oleh Tuhan. Fisiknya yang tadinya lumpuh disembuhkan oleh Tuhan. Karena apa? Ya, Dia Maha Kuasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dan berbahagialah kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan Tuhan mau menjadikan kita sebagai rekanan untuk menyatakan kemuliaannya di muka bumi ini. Ya. Sebelum Dia datang untuk yang kedua kalinya, biarlah kita boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Fasilitas sudah disediakan, tempat sudah disediakan. Sekarang tinggal langkah kita, action kita, reaksi kita, bagaimana yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Baik, kita mau berdoa. Tuhan, siapalah kami ini, Tuhan? Kami hanya debu tanah yang penuh dengan kekurangan kelemahan. Tapi kami boleh merenungkan firman Tuhan bahwa pada saat kami melangkah, action, melakukan sesuatu untuk Tuhan, Tuhan mau memakai kami. Tuhan rindu menjadikan kami semua sebagai mitra Tuhan, sebagai rekanan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi ini, untuk menjadi berkat. Karena kami tahu Tuhan rindu memberkati setiap umat Tuhan. Setiap manusia Tuhan rindu untuk diberkati. Dan Tuhan memerlukan kepanjangan tangan. Dan pakailah setiap kami ya Bapa. Pakai setiap kami. Pakai sesuai dengan kemampuan kami. Supaya kami semua boleh menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Kami rindu dengan segala keterbatasan kami boleh menjadi 4 orang pengusung itu yang membawa orang lumpuh datang kepada Tuhan. Amin. Untuk mempertemukan orang lumpuh itu kepada Tuhan. Sehingga orang lumpuh itu ya Bapak boleh mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dosanya diampuni. Amin. Penyakitnya disembuhkan. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Yes, amin. Biar kami boleh mempunyai belas kasihan. Kami boleh sepakat dengan rekan-rekan pelayanan kami di dalam Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah kami boleh beriman kepada Tuhan. Amin. Kami percaya bahwa Tuhan yang kami layani adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang hidup, Yes, amin. yang bisa melakukan segala sesuatu untuk umat manusia di muka bumi ini. Yes. Terima kasih Bapak, pakai setiap kami, perlengkapi kami, urapi kami, biar kami boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Biar nama Tuhan boleh diagungkan, dimuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami berdoanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.